Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Badratul Jannah dengan NIM 19016034. Baiklah, semoga ibu dan keluarga dan teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini saya dengan mata kuliah pengantar sosiolinguistik akan menjelaskan materi pertama sampai materi terakhir. Langsung saja kita masuk pada materi pertama dengan mata kuliah pengantar sosiolinguistik, yaitu konsep linguistik dan sosiolinguistik. Terlebih dahulu kita mengenal tentang hakikat linguistik. Nah, linguistik itu berasal dari bahasa Latin yang berarti lingua, itu yang artinya bahasa. Nah, linguistik itu merupakan suatu kajian ilmu yang mengkaji tentang bahasa. Linguistik ini menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Nah, seperti yang kita kenal bahwa linguistik ini mengkaji tentang bahasa, jadi linguistik ini hanya akan mengkaji pada bahasa manusia, karena seperti yang kita tahu yang memiliki bahasa itu hanya manusia. Kemudian ada tentang sosiolinguistik. Nah, sosiolinguistik seperti yang kita ketahui, sosiolinguistik ini terbagi menjadi dua, yaitu antara kata sosio dan linguistik. Nah, sosio ini merupakan suatu kata yang bisa kita artikan dengan masyarakat, sedangkan linguistik adalah bahasa. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sosiolinguistik ini suatu ilmu yang mengkaji tentang bahasa di dalam masyarakat. Nah, ada juga yang materi selanjutnya, yaitu tentang sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. Nah, kenapa sosiolinguistik dikatakan sebagai kajian interdisipliner? Karena sosiolinguistik ini ilmu yang bersifat terapan atau ilmu disiplin yang dikaji oleh manusia antara dua disiplin. Yang pertama yaitu antara disiplin sosiologi dan disiplin linguistik, atau yang akan kita kenal dengan disiplin masyarakat dengan disiplin bahasa. Selain sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner, sosiolinguistik juga dikatakan sebagai linguistik terapan. Nah, sosiolinguistik ini dikatakan sebagai linguistik terapan karena dalam sosiolinguistik ini bagaimana tentang masyarakat menerapkan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena yang kita kaji dalam sosiolinguistik ini bagaimana hubungan bahasa dengan masyarakat dan sebaliknya. Sesuai dengan materi kedua, yaitu hubungan antara bahasa dan masyarakat. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahasa dan masyarakat itu saling keterkaitan. Karena apa? Karena dalam sosiolinguistik yang menjadi role lingkupnya adalah bahasa dan masyarakat. Jadi antara bahasa dan masyarakat itu tidak bisa dibedakan. Maksud saya tidak bisa dipisahkan. Karena bahasa akan mempengaruhi masyarakat dan masyarakat juga akan mempengaruhi bahasa. Kenapa dikatakan demikian? Karena manusia adalah makhluk yang bersosial, yang artinya makhluk bersosial itu berarti mereka hidup bermasyarakat. Bagaimana manusia hidup bermasyarakat? Salah satunya adalah dengan menggunakan bahasa. Jadi dengan itulah bahasa dikatakan sangat berkaitan erat dengan masyarakat. Seperti yang kita kenal bahwa binatang itu tidak hidup bermasyarakat, karena masyarakat hanya dilakukan oleh manusia. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri, yang artinya manusia membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Nah, dalam menjalin hubungan tersebut tentu manusia membutuhkan bahasa bagaimana cara mereka bisa hidup dengan bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan itulah bagaimana fungsi bahasa itu bisa berjalan baik di dalam suatu masyarakat, tergantung bagaimana masyarakat tersebut menggunakan bahasa. Nah, selanjutnya pada materi yang ketiga yaitu kontak bahasa dan diklosia. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, karena bahasa dan masyarakat itu sangat berkaitan sehingga terjadinya kontak bahasa. Di dalam masyarakat tidak mungkin hanya satu bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut, karena kita bermasyarakat tentu berbagai banyak jenis manusia yang menggunakan bahasa. Sehingga terjadilah kontak bahasa dan diklosia. Nah, kontak bahasa ini merupakan penggunaan lebih dari satu bahasa di dalam waktu dan situasi yang sama. Nah, kontak bahasa ini timbul karena adanya hubungan bahasa dengan masyarakat tersebut, karena manusia saling bersosialisasi dan saling menggunakan bahasa atau bertindak tutur di dalam masyarakatnya. Selain itu, kontak bahasa ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor kebudayaan, faktor pendidikan, faktor politik, ekonomi, agama, dan berbagai faktor lainnya. Karena manusia sering berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari, maka terjadilah kontak bahasa satu dengan yang lain.
Nah, selain kontak bahasa, ada juga yang dinamakan dengan diglosia. Hampir sama dengan diglosia ini, juga penggunaan variasi bahasa di dalam satu bahasa. Karena adanya kontak bahasa, sehingga timbullah diglosia ini dengan berbagai bahasa yang digunakan dalam masyarakat, sehingga dalam satu bahasa itu menimbulkan beberapa variasi dalam penggunaannya. Materi selanjutnya kita akan masuk ke dalam kedwibahasaan. Nah, kedwibahasaan ini merupakan suatu penggunaan dua bahasa atau dua kode bahasa secara bersamaan. Secara sederhananya dapat kita artikan jika seseorang dalam berinteraksi menggunakan dua bahasa secara bergantian ketika mereka berinteraksi. Nah, kedwibahasaan ini merupakan salah satu bentuk akibat dari kontak bahasa. Tadi kita telah membahas tentang kontak bahasa dan diglosia. Nah, salah satu dampak dari kontak bahasa itu adalah timbulnya kedwibahasaan. Dengan adanya kedwibahasaan ini, berarti seorang penutur itu tidak hanya menguasai satu bahasa, yang artinya seorang penutur bisa menggunakan dua bahasa atau lebih dalam saat mereka bertindak tutur, yang berarti dapat kita katakan kalau kedwibahasaan ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan lebih dari satu bahasa, yang artinya bisa dengan 2, 3, atau 4 bahasa. Nah, kedwibahasaan ini seperti yang saya katakan sebelumnya, timbul karena adanya kontak bahasa di dalam masyarakat, begitupun dalam kehidupan sehari-hari dengan pergaulan mereka sehari-hari, sehingga mereka memiliki kemampuan kedwibahasaan. Misalnya pada saat jenjang pendidikan, sebelum mereka mendapatkan jenjang pendidikan, mereka hanya memiliki satu bahasa, atau yang kita kenal dengan bahasa pertama atau bahasa ibu. Nah, ketika mereka sudah mulai berinteraksi, sudah mulai mengenal dunia sosial, sudah mulai melakukan pendidikan, dan tentu mereka telah mengenal bahasa lain dari sahabat-sahabatnya atau orang-orang sekitarnya. Nah, dengan itulah dia mulai menguasai bahasa lain atau yang kita sebut dengan bahasa kedua. Ketika seseorang telah memperoleh lebih dari satu bahasa atau yang kita kenal dengan kedwibahasaan ini, mereka akan terbiasa menggunakan dua bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah lagi, lingkungan di rumah dengan lingkungan di luarnya juga menggunakan bahasa yang berbeda. Nah, dari bentuk kedwibahasaan ini ada beberapa efek dari kedwibahasaan. Yang pertama dikenal dengan alih kode, dan yang kedua dikenal dengan campur kode. Nah, alih kode dan campur kode ini sama-sama bentuk dari kedwibahasaan atau penggunaan dua bahasa dalam satu tindak tutur. Tapi perbedaannya, alih kode ini dilakukan secara sadar, sedangkan campur kode dilakukan tanpa sadar. Contoh fenomena dari alih kode ini, ada dua orang yang sedang berbicara menggunakan bahasa daerah karena mereka berasal dari daerah yang sama. Kita ambil saja contohnya, mereka berasal dari orang Minang. Jadi otomatis ketika mereka berbicara, mereka menggunakan bahasa Minang. Nah, ketika mereka berbicara menggunakan bahasa Minang, datanglah teman mereka yang di luar orang Minang, yang artinya teman mereka ini tidak mengerti dengan bahasa Minang. Nah, tentu karena teman mereka telah datang, mereka ini berbicara menggunakan bahasa Indonesia supaya teman mereka ini mengerti apa yang mereka bicarakan. Nah, inilah yang dinamakan dengan alih kode. Pergantian bahasa ini dilakukan secara sadar dan memiliki tujuan tertentu. Nah, sedangkan campur kode itu dilakukan tanpa sengaja dan tidak memiliki tujuan tertentu. Misalnya seseorang yang berbicara menggunakan bahasa Minang dan bahasa Indonesia dengan mencampurkan keduanya tanpa sadar, orang tersebut melakukan pembicaraan dengan menggunakan dua bahasa. Fenomena alih kode dan campur kode ini juga sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga sering kita temukan dalam kehidupan kampus atau saat kita kuliah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Materi selanjutnya ada interferensi dan integrasi bahasa. Nah, interferensi ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa. Seperti yang kita kenal, dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik itu ada aturan. Nah, interferensi ini sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika seseorang menggunakan bahasa Indonesia yang tidak sesuai atau sering mencampur baurkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah,
tanpa tujuan tertentu, kadang-kadang dilakukan dalam forum resmi. Nah, interferensi merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam penggunaan bahasa. Mungkin salah satu penyebab atau faktor penyebab dalam seseorang bisa melakukan interferensi ini, misalnya belum menguasai salah satu bahasa yang mereka gunakan. Misalnya ketika mereka berbicara menggunakan bahasa Indonesia, orang tersebut belum mengerti atau belum menguasai sepenuhnya bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa. Sehingga ketika mereka berbicara atau melakukan tindak tutur, baik dengan sesama teman atau dalam forum resmi, mereka sering keliru dan menggunakan bahasa-bahasa lain dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, setelah interferensi bahasa, ada juga dengan integrasi bahasa. Nah, integrasi bahasa ini merupakan salah satu bentuk peminjaman unsur dari bahasa asing. Nah, bentuk peminjaman unsur dari bahasa, misalnya yang sering kita kenal, yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia sekarang itu contohnya adalah penggunaan bahasa radio. Nah, radio itu berasal dari bahasa Inggris dan sekarang telah kita bakukan atau telah kita resmikan menjadi bahasa Indonesia. Nah, integrasi bahasa ini tidak termasuk ke dalam bentuk penyimpangan bahasa. Kenapa? Karena integrasi bahasa ini telah resmi sebagai bahasa kita atau sebagai bahasa Indonesia dan resmi kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, tadi saya menjelaskan beberapa sebuah contoh integrasi bahasa, yaitu contohnya adalah kata radio. Nah, sedangkan untuk contoh interferensi bahasa yang sering kita salah ucapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam interferensi fonologi, yang artinya terjadi penutur ini melakukan penyisipan bunyi-bunyi dalam bahasa atau kata yang mereka ucapkan. Misalnya kita biasanya dalam bahasa Indonesia yang baik itu contohnya adalah kata adik. Nah, kata adik ini sering kita gunakan dalam saat bertutur adalah menggunakan kata adek, yang artinya huruf vokal I-nya kita ganti dengan huruf vokal E. Interferensi bahasa ini merupakan bentuk yang sangat, maksud saya, yang kurang baik dalam penggunaan bahasa Indonesia kita. Apalagi dengan perkembangan era globalisasi yang sangat besar sekarang ini, mungkin tanpa kita sadari, apabila kita abaikan fenomena interferensi bahasa ini akan memiliki dampak yang tidak baik dalam bahasa Indonesia, yang artinya bisa mengubah bahasa Indonesia, akan mengalami pengikisan bahasa apabila interferensi ini kita biarkan. Apalagi pada zaman sekarang yang pemuda atau umumnya masyarakat Indonesia telah mulai menggunakan atau mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Mereka dengan santainya dalam bertindak tutur dalam kehidupan sehari-hari menggabungkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Bahkan anehnya juga ada dalam forum-forum resmi juga menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara tidak teratur atau sembarangan. Kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu ada variasi bahasa. Dengan adanya kontak bahasa tadi, timbullah variasi bahasa dalam saat kita berbahasa. Kadang dalam satu bahasa tersebut memiliki banyak variasi bahasa, karena variasi bahasa ini bisa timbul dengan setiap bagaimana bahasa itu digunakan oleh setiap orang. Apalagi variasi bahasa ini timbul dalam kehidupan kita sehari-hari, karena yang kita bahas sebelumnya adalah bahasa dalam masyarakat. Tentu dalam masyarakat tersebut banyak jenis bahasa yang digunakan oleh masyarakat, karena dalam masyarakat terjadi interaksi. Begitu juga dengan terjadinya interaksi bahasa. Nah, dengan berbagai jenisnya masyarakat tersebut, sehingga juga terjadi variasi dalam kehidupan mereka. Dan salah satu variasinya adalah variasi bahasa. Nah, variasi bahasa ini juga memiliki beberapa pengklasifikasian. Yang pertama yaitu variasi bahasa dari segi penutur. Nah, dari segi penutur ini variasi bahasa bisa dibagi menjadi idiolek, dialek atau krolek atau sosiolek. Nah, untuk idiolek ini yaitu penggunaan variasi bahasa itu bagaimana warna suara seseorang. Misalnya kita dapat penggunaan kata, misalnya kita berikan contoh kata sakit. Nah, kata sakit ini dengan huruf S, A, K, I, T bisa menjadi kata syakit, yang artinya yang menggunakan kata Y. Itu tergantung bagaimana warna suara seseorang. Nah, untuk dialek ini bisa terjadi tergantung
di mana wilayah masyarakat atau pengguna bahasa itu tinggal. Selanjutnya juga ada variasi bahasa dari segi pemakaian. Nah, dari segi pemakaian ini artinya variasi bahasa itu berhubungan dengan pemakainya atau orang yang menggunakannya. Misalnya berbeda antara variasi bahasa pemakai dengan orang yang bekerja sebagai di bidang pertanian, dengan kedokteran, dan juga dengan pendidikan. Tentu variasi bahasa yang mereka gunakan juga berbeda. Selanjutnya itu ada variasi bahasa dari segi keformalan. Pertama itu ada ragam baku, yang kedua ada ragam resmi. Ragam resmi ini sering kita gunakan dalam kegiatan kenegaraan, kegiatan rapat, kegiatan surat menyurat dinas, atau ceramah keagamaan dan sebagainya. Selanjutnya itu ada ragam usaha, ragam santai, dan ragam akrab. Ragam usaha ini kita gunakan dalam pembicaraan yang berorientasi kepada hasil atau ragam usaha yang kita gunakan dalam sehari-hari. Nah, kalau ragam santai ini merupakan variasi bahasa yang kita gunakan dalam situasi tidak resmi atau tidak formal. Misalnya digunakan saat berbincang-bincang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu ada tadi ragam akrab. Nah, ragam akrab ini bisa kita gunakan dengan teman atau sahabat kita yang telah akrab. Selanjutnya juga ada variasi bahasa dari segi sarana. Misalnya dengan sarana yang kita gunakan tentu juga ada variasi bahasanya. Misalnya variasi bahasa dengan menggunakan sarana alat seperti saat menelepon. Tentu juga memiliki variasi bahasa yang berbeda dengan saat tanpa menggunakan alat atau sarana dalam kita berbicara. Terakhir itu ada variasi bahasa dari segi tingkat, misalnya tingkat golongan, status, dan kelas sosial. Misalnya yang pertama itu ada akrolek. Nah, akrolek ini biasanya digunakan oleh bangsawan. Seperti dulu yang kita kenal itu digunakan oleh para bangsawan, misalnya Keraton Jawa. Yang kedua itu ada basilek. Basilek ini bisa dikatakan variasi bahasa sosial yang dianggap kurang bergengsi, yang biasanya digunakan oleh para kuli tambang. Selanjutnya ada bahasa vulgar, bahasa slang, variasi bahasa kolokial, jargon, argot, ken, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu tentang sikap bahasa, pemilihan, dan pembakuan bahasa. Nah, yang pertama itu ada sikap bahasa. Seperti yang kita kenal, sikap bahasa itu merupakan bagaimana sikap kita terhadap bahasa, bagaimana sikap kita dalam penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, dan pandangan kita pada bahasa itu sendiri. Garvin dan Mathiot itu ada merumuskan tiga ciri sikap bahasa. Yang pertama yaitu kesetiaan bahasa. Nah, kesetiaan bahasa ini yang artinya bahasa dalam suatu masyarakat itu mendorong masyarakat untuk mempertahankan bahasanya, dan apabila perlu mencegah terjadinya perubahan atau pengigisan dalam bahasa tersebut. Tidak hanya itu, masyarakat sangat antusias, kalau bisa mereka sangat mengatasi adanya pengaruh dari bahasa lain yang masuk ke dalam bahasa mereka. Yang kedua yaitu ada kebanggaan bahasa. Nah, kebanggaan bahasa ini mendorong orang untuk mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesetiaan masyarakat. Kebanggaan bahasa ini, mereka bangga menggunakan bahasa ini. Seperti kita berikan contoh bahasa Indonesia, mereka bangga menggunakan bahasa Indonesia ini dengan arti bangga ini itu berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari atau meletakkan sesuai dengan situasinya. Dan yang terakhir itu ada kesadaran adanya norma bahasa yang mendorong seseorang penggunaan bahasa itu dengan cermat dan dengan satuan itu merupakan faktor yang sangat besar mempengaruhi terhadap perbuatan itu dengan kegiatan penggunaan bahasa. Kesadaran akan norma bahasa ini, mereka bisa menempatkan bahasa yang baik dan bahasa yang cermat yang mereka gunakan sesuai dengan situasi saat mereka berinteraksi dan di mana dia berinteraksi. Itu ada tentang pemilihan bahasa. Nah, pemilihan bahasa ini dilakukan oleh seseorang misalnya dengan tindakan memilih bahasa yang mereka gunakan baik itu dalam satu lingkungan masyarakat atau di daerah tertentu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pemilihan bahasa seperti kemampuan penutur.
kemampuan penutur ini biasanya orang akan lebih banyak menggunakan bahasa tergantung dengan bahasa yang dikuasainya. Misalnya dia menguasai bahasa daerah atau bahasa pertama, maka dalam kegiatan bertutur sehari-hari dia akan banyak menggunakan bahasa daerah tersebut. Dan yang kedua itu misalnya ada kemampuan pendengar. Nah, kemampuan pendengar ini misalnya seseorang penutur itu lebih banyak menggunakan bahasa sesuai dengan pendengar yang bahasa yang dipahami oleh pendengar. Misalnya yang dipahami oleh pendengar ini adalah bahasa Indonesia, maka penutur ini banyak menggunakan bahasa Indonesia agar apa yang dia ucapkan dipahami oleh pendengar. Terusnya ada itu berkaitan dengan umur. Orang yang lebih dewasa itu cenderung lebih menggunakan bahasa kedua untuk menunjukkan rasa kepemilikannya terhadap suatu tempat. Misalnya di suatu daerah tertentu, seseorang yang telah dewasa atau maksudnya telah berumur, mereka akan menampakkan kalau dia berasal dari suatu daerah tersebut dengan menggunakan bahasa tersebut dengan sangat kental atau sangat banyak menggunakan bahasa itu dalam berbicara atau bertindak tutur. Nah, selanjutnya itu ada dari status sosial. Nah, seseorang akan menggunakan suatu bahasa itu dengan menunjukkan status sosialnya yang tinggi. Misalnya dia seorang yang berpendidikan, maka dia akan menggunakan bahasa yang sesuai dengan bagaimana pendidikannya. Ada juga dengan derajat hubungan. Menggunakan bahasa dengan pertemuan pertama dengan pertemuan kedua itu berbeda. Misalnya dengan pertemuan pertama menggunakan bahasa yang formal, tapi ketika telah mengenal, telah memiliki hubungan yang lebih dekat, tentu mereka lebih menggunakan bahasa yang lebih santai. Selanjutnya itu dengan tekanan dari luar. Tekanan dari luar ini misalnya apabila bahasa tidak disukai dalam masyarakat tertentu. Misalnya bahasa daerah lain tidak boleh digunakan di daerah ini, yang artinya bahasa ini hanya digunakan secara sembunyi-sembunyi oleh penutur ini. Dan yang terakhir itu ada tempat. Nah, terkadang pemilihan bahasa dengan menggunakan asas yang berbeda itu menyebabkan terjadinya pembagian integratif yang menggunakan bahasa pertama dalam rumah dan menggunakan bahasa kedua di luar rumah. Itu tergantung bagaimana tempat atau dia bisa mengkondisikan di mana tempat saat dia berbicara. Misalnya dalam rumah dia menggunakan bahasa pertama dengan keluarganya, dan ketika di luar dengan berinteraksi dengan teman-teman dia menggunakan bahasa kedua. Nah, yang terakhir itu ada tentang pembakuan bahasa. Nah, pembakuan bahasa ini merupakan salah satu tindakan pengambilan keputusan untuk menggunakan salah satu bahasa yang dianggap sebagai bahasa nasional atau bahasa resmi yang kita gunakan. Nah, pembakuan bahasa ini bisa terjadi dengan beberapa alasan, dengan beberapa pertimbangan. Misalnya dalam M.F. Badarudin yang mengemukakan ada 5 dasar yang dapat dipertimbangkan untuk melakukan pembakuan bahasa. Yang pertama itu ada otoritas, yang kedua ada bahasa penulis terkenal, yang ketiga ada demokrasi, yang keempat ada logika, dan yang terakhir yang kelima itu bahasa orang-orang yang dianggap terkenal oleh masyarakat. Nah, namun yang 5 ini belum tentu bisa kita jadikan faktor atau patokan utama dalam pembakuan bahasa, karena kita belum tahu apakah bahasa penulis terkenal itu telah sesuai dengan bahasa yang memang harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah bahasa penulis terkenal itu telah benar, telah sesuai dengan struktur dalam bahasa yang benar, atau telah sesuai dengan bahasa yang baik dan benar, itu kita belum bisa menentukannya. Jadi itu belum bisa kita jadikan sebagai faktor utama dalam pembakuan bahasa. Nah, dalam pembakuan bahasa ini kita harus menjalani beberapa tahap atau proses dalam pembakuan ini, tidak bisa langsung. Misalnya dalam pemilihan pembakuan bahasa, misalnya kita ambil contoh dengan bahasa orang-orang yang terkenal di masyarakat, itu belum bisa kita jadikan langsung kita lakukan pembakuan bahasa, karena kita belum tahu apakah bahasa orang terkenal itu sudah baik. Nah, ada beberapa proses. Yang pertama yaitu pemilihan. Nah, pemilihan ini kita memilih suatu variasi atau dialek tertentu dalam bahasa yang akan kita bakukan.
Nah, setelah dipilih, yang tahap kedua itu ada kodifikasi. Kodifikasi ini merupakan pemberian kode terhadap bahasa yang telah dipilih tadi. Nah, setelah kodifikasi ada tentang penjabaran fungsi. Dan terakhir baru ada persetujuan. Jadi dalam pembakuan bahasa itu tidak langsung dibakukan setelah dipilih, ada beberapa tahap atau proses yang harus dijalani. Terakhir kita masuk pada materi terakhir, yaitu ada pemberdayaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pemberdayaan sosiolinguistik ini yaitu bagaimana penggunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang pertama itu ada pemberdayaan sosiolinguistik dalam metode pengajaran bahasa Indonesia, pengajaran bahasa yang behavioral. Nah, yang pertama itu ada latar belakangnya, latar belakang perkembangan metode audiolingual. Latar belakang terjadinya perkembangan metode audiolingual ini itu terjadi di Amerika. Nah, alasan Amerika mengembangkan metode ini yaitu karena alasan politik dan pertahanan. Seperti yang kita kenal sebelum pada fase perang dunia kedua itu terjadi gencatan politik dan senjata yang sangat dahsyat. Nah, alasan Amerika untuk mengembangkan ini tadi itu politik dan pertahanan, itu dikarenakan dengan banyaknya negara-negara besar seperti Uni Soviet, Italia, Jerman, itu menurut Amerika sangat mengancam pertahanan mereka. Jadi Amerika ini sangat membutuhkan pemerintah sangat membutuhkan karyawan yang mampu menggunakan bahasa atau menguasai bahasa asing dengan cepat, yang artinya untuk menguasai bahasa asing yang cepat ini mereka harus memilih metode mana yang lebih tepat mereka gunakan agar penguasaan bahasa asing ini cepat didapatkan oleh karyawan. Dalam pengajaran metode audiolingual ini, bagaimana memanfaatkan sosiolinguistik itu untuk membersihkan atau mengobati bahasa siswa dari pengaruh bahasa pertama. Biasanya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa pertama itu sering ikut, yang artinya mereka bingung membedakan mana bahasa Indonesia dan mana bahasa pertama atau bahasa daerah mereka. Jadi dalam pengajaran bahasa atau pembelajaran bahasa, guru tentu lebih mengerti mana bahasa Indonesia dan mana bahasa daerah, yang artinya guru juga harus mengerti membedakan antara aspek sosiolinguistik dengan bahasa pertama siswa. Jadi di sini guru sangat berperan penting, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga guru juga berperan sebagai fasilitator dalam memberikan pengajaran bahasa kepada siswanya. Bagaimana cara guru mengajarkan bahasa Indonesia dengan bagaimana cara guru mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu kepada siswa, sehingga siswa bisa mengetahui mana bahasa yang baik dan benar itu digunakan dan mana bahasa daerah mereka, sehingga dalam pengajaran bahasa Indonesia atau dalam kegiatan bertindak tutur, siswa tidak mencampur baurkan bahasa Indonesia dengan bahasa pertamanya. Baik, sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai mata kuliah pengantar sosiolinguistik dari materi pertama sampai materi terakhir. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.